Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan materi tentang pernikahan dalam Islam. Video ini dibuat oleh yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu ada pengertiannya. Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang telah dilakukan secara hukum syariat Islam. Yang kedua itu ada hukum nikah. Yang pertama itu ada jaiz atau mubah, diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah Islam. Yang kedua itu ada wajib, orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga itu ada sunnah, orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menjerumus ke perzinahan. Yang keempat itu ada makruh, orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang terakhir itu haram, orang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Yang ketiga itu ada tujuan nikah. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan atau ketenangan hidup yang bisa disebut sakinah. Yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang sudah sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, memperoleh keturunan yang syah. Sekian. Yang keempat, rukun nikah dan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yaitu adanya calon suami. Calon suami harus beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. Syarat yang kedua adanya calon istri. Calon istri harus beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Syarat ketiga adanya wali. Wali harus mukallaf, maksudnya Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Syarat yang keempat adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi itu harus Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Syarat yang terakhir adanya ijab dan qabul. Dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Kelima ada mahram, yaitu wanita yang haram dinikahi karena keturunan dan wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Yang keenam ada wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wali nasab. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Yang kedua ada wali hakim. Wali hakim yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Yang ketujuh, kewajiban dan hak suami istri. Kewajiban suami yang terpenting adalah 1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Yang kedua, menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban istri yang terpenting adalah 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu.
Hak suami atas istri adalah: 1. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. 2. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Hak istri atas suami adalah: 1. Mendapat mahar dari suaminya. Yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang kedelapan, hikmah pernikahan. Pertama, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memperbanyak keturunan, memuliakan anak, dan melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan, yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang kesembilan adalah talak. Talak menurut bahasa artinya melepas ikatan. Menurut istilah, talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Talak dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, talak ra'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus ada akad nikah lagi. Talak ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya. Dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Yang kedua, talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, talak bain sugro, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak huluk atau karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Yang kedua, talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali atau talak 3 dalam waktu yang berbeda. Yang ke-10 adalah iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Yang ke-11 adalah rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadinya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang pertama, hukum rujuk. Hukum rujuk adalah mubah. Hukum rujuk haram jika istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Yang ketiga, hukum rujuk adalah makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Yang keempat, hukum rujuk adalah sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan dengan meneruskan perceraian. Yang kelima, hukum rujuk wajib khusus bagi laki-laki jika ia ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Yang kedua, sunnah rujuk. Pertama, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami dengan syarat Islam, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Yang ketiga, sighat atau lafal rujuk. Yang keempat, saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.